Apa kabar sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat villa yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat villa yang luar biasa. Di sesi ini kita akan sambung dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita sebelumnya, yakni Q&A, question and answer. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang luar biasa dari Bunda Salbiah dari Tangerang. Pertanyaan apakah itu? Ini akan kita kupas bersama-sama sahabat. Namun sebelum itu mohon izin ya, jika sahabat-sahabat semuanya ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, silakan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas satu persatu dan semuanya gratis sahabat semuanya. Cukup sahabat-sahabat semuanya membayar dengan BPJS. Apa itu BPJS? Bayar pakai jempol dan share ya. BPJS bayar pakai jempol dan subscribe ya. Agar apa? Agar banyak sekali orang-orang di luar sana yang dapatkan fadilah pula dari pertanyaan-pertanyaan sahabat. Tentunya jawaban ini bukan hanya untuk sahabat saja, namun untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat villa yang lainnya. Semoga senantiasa menjadikan wasilah diturunkannya hidayah orang lain melalui perantara kita. Sudah siap sahabat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan pertama ini dari Bunda Salbiah dari Tangerang ya. Pertanyaan pertama dari Bunda Salbiah dari Tangerang. Alhamdulillah semenjak bergabung ya, banyak keajaiban-keajaiban dari Allah Ta'ala yang saya rasakan. Pertanyaan yang pertama yakni saya sedang belajar disiplin kata ya, jurus ya, salah satu di jurus di Magnet Rezeki tentang disiplin kata, menjaga tutur kata kita untuk senantiasa positif ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Shadaqallahul azim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh ya akan benar-benar terjadi ya, apa yang dijanjikan itu akan benar-benar terjadi sebagaimana apa yang engkau ucapkan ya, apa yang kita ucapkan. Maka hati-hati sekali dalam bertutur kata ya, maka senantiasa jagalah tutur kata yang baik untuk berdisiplin kata, karena itu nanti akan diijabah oleh Allah, karena setiap tutur kata kita itu juga bagian dari doa. Nah, lantas pertanyaan yang pertama ya, yakni dari Bunda Salbiah yang luar biasa. Saya sedang belajar disiplin kata, Masya Allah tidak mudah ternyata, dan kadang terdengar aneh ya, dan ya ada saja yang tidak suka, bahkan ditertawakan oleh yang mendengarkan. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada mereka perihal saya sedang belajar disiplin kata? Masya Allah. Baik Bunda Salbiah yang luar biasa, mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya, terkait dengan ya kita mempraktekkan, kita sedang belajar ya untuk disiplin kata dan sebagainya. Fokuslah terhadap perbaikan diri kita ya, fokuslah terhadap perbaikan diri kita. Insya Allah dengan kita semakin fokus untuk memperbaiki diri kita, maka keajaiban demi keajaiban akan semakin hadir kepada kita. Bahkan ya, saat kita fokus memperbaiki terkait dengan ketakwaan kita, ibadah kita, perbaikan tentang diri kita, semakin kita mendekat kepada Allah Ta'ala, ajaibnya justru Allah akan memperbaiki apa-apa yang ada di luar sana, termasuk orang-orang yang belum paham akan ya praktek kita, praktek ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita jalankan salah satu jurus dalam ilmu rahasia Magnet Rezeki, disebut dengan namanya mantra komunikasi. Apa itu mantra komunikasi? Yakni mari senantiasa kita sebelum kita menggunakan mantra komunikasi, kita harus lepaskan garis kebenaran terlebih dahulu ya. Bukan semata-mata karena kita yang praktekkan ini adalah kita yang paling benar. Lepaskan dulu garis kebenarannya ya. Jadi ya dalam persepsi kita harus senantiasa tanamkan dalam diri kita orang-orang tersebut sejatinya benar, karena hanya saja belum memahami, belum mudahnya kita untuk menyampaikan, akhirnya orang-orang tersebut belum mudah untuk menerima. Maka yang salah adalah diri kita karena belum bisa menyampaikan dengan baik, dan dia adalah benar. Pakai prinsip ya, lepaskan prinsip garis kebenaran ini agar kita semakin mudah, semakin lunak kepada mereka semuanya, sahabat-sahabat berikutnya. Nah, baru setelah kita benar-benar menjalankan, mempraktekkan, memahami dari jurus garis kebenaran, kita masuk ke jurus namanya mantra komunikasi. Apa itu jurus mantra komunikasi dalam ilmu rahasia Magnet Rezeki?
yakni mari senantiasa tanamkan dalam diri kita, ya, sadari bahwa tidak ada yang salah dari orang tersebut. Ya, harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita, ya, masukkan dalam pikiran kita bahwa itu adalah pilihan terbaik dari peta yang ia miliki. Ya, saya hargai pilihannya, saya muliakan dia dalam hati saya. Dan jika dia izinkan, ya, saya akan menyampaikan peta yang saya miliki. Dan semoga kita memiliki peta yang sama sehingga kita bisa melangkah ke jalan yang lebih baik secara bersama-sama. Dan mantra komunikasi itu senantiasa kita praktekkan. Kita pegang prinsip itu sebelum kita bertemu dengan orang-orang yang belum mau menerima dengan kita sambungkan dalam dunia kuantum terlebih dahulu. Yakni senantiasa apa? Kita sadari bahwa orang-orang tersebut adalah mempunyai pilihan terbaik terkait dengan petanya. Kita muliakan, kita bahagiakan mereka dalam hati kita. Berikutnya apa? Ya, jika dia izinkan, kita, ya, menyampaikan peta yang kita miliki. Dan jika peta kita sudah bisa sama, maka kita bisa berjalan bersama-sama, ya, dengan langkah yang lebih baik. Saat itu kita jalankan benar-benar, maka kondisi hati kita senantiasa apa? Semakin plong, semakin nyaman, ya, tanpa beban dan lain sebagainya. Maka fokus kita adalah menjalankan ilmu ini dengan cara apa? Dengan lebih lillahi ta'ala lagi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah mari senantiasa sadari bahwa hidayah itu letaknya, ya, itu domainnya adalah hak dari Allah Ta'ala, bukan dari kita. Kita tidak bisa merubah makhluk untuk senantiasa apa? Mudah untuk dapatkan hidayah. Karena domain dari hidayah itu adalah dari Allah langsung. Maka tugas kita adalah apa? Terus berikhtiar menjalankan, mempraktekkan ilmu ini dan buktikan bahwa ini, ya, Allah senantiasa ijabah, Allah senantiasa hadirkan keajaiban demi keajaiban kepada kita semuanya. Saat itu terjadi, semakin banyak orang yang melihat ternyata impact-nya sangat luar biasa, membawa energi dampak ke sekitar kita yang sangat luar biasa. Setelah kita praktekkan, maka dengan itu otomatis kita juga ikut berdakwah. Ya, akhirnya orang-orang di sekitar kita semakin penasaran dan mau mengikuti kita dengan sendirinya, bukan dengan kita paksakan, tapi dengan sentuhan bil hikmah, ya, dengan kita memberikan contoh yang langsung, ya, dengan mauidhah hasanah, sebagaimana prinsip dalam dakwah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Saat kita senantiasa menyerukan kebaikan, yakni hendaklah dengan bil hikmah dan mauidhah hasanah. Namun jika belum bisa, maka bisa menggunakan dengan langkah yang ketiga disebut dengan namanya mujadalah, yakni dengan cara apa? Berdiskusi yang baik-baik. Baik, selanjutnya kita akan bahas pertanyaan Bunda Salbiah yang kedua, ya. Pertanyaan Bunda Salbiah yang kedua ini adalah terkait dengan, ya, berzikir, ya, Masya Allah. Ini pertanyaan Bunda Salbiah yang kedua, mohon izin saya baca terlebih dahulu, ya. Alhamdulillah saya sudah masuk Riyadhah 100 hari, yang memang kegiatan hariannya itu banyak berzikir, sampai-sampai di kamar mandi pun dalam hati saya berzikir yang memang tidak boleh. Bagaimana caranya menghindari, ya Pak? Jazakallahu khairan. Masya Allah, luar biasa. Saking istiqomahnya, ya, senantiasa berzikir, Bunda Salbiah senantiasa apa? Otomatis terngiang dalam hatinya, senantiasa berzikir saat di kamar mandi sekalipun. Masya Allah, luar biasa, ya. Ini terkait dengan, ya, kaidah fikih dan lain sebagainya. Mohon izin untuk menjawab jika ada suatu hal yang belum tepat. Mungkin sahabat-sahabat nanti bisa juga membantu, ya, meluruskan saya jika saya masih belum tepat. Dan mohon ridhonya, mohon izin untuk menjawab terlebih dahulu, ya. Terkait dengan kita, ya, berzikir di kamar mandi, di toilet dan lain sebagainya, itu sejatinya ada dua hal, yakni berzikir baik itu dengan lisan atau dengan hati. Karena apa? Ini nanti hukumnya berbeda-beda, sahabat-sahabat fillah semuanya. Jika kita menggunakan lisan, itu hukumnya para jumhur ulama, ya, sepakat bahwa itu hukumnya adalah makruh. Ya, saat kita berzikir dengan lisan, kalau itu di kamar mandi, itu semua, ya, para jumhur ulama semuanya sepakat bahwa itu hukumnya adalah makruh. Namun jika kita berzikirnya adalah dengan hati, ya, itu para jumhur ulama menyampaikan apa? Tidak apa-apa. Nah, hal yang tidak boleh adalah saat kita melepaskan hajat kita, mengeluarkan hajat kita, kita berzikir. Nah, itu yang tidak boleh. Namun, ya, saat kita baru masuk, ya, dan sebagainya, kita berzikir dengan hati, itu masih dibolehkan, Bunda Salbiah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, kita tunggu pertanyaan-pertanyaan sahabat luar biasa lainnya, dan akan kita kupas pertanyaan demi pertanyaan sahabat semuanya di channel YouTube kita, Best Learning Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.